Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita siang hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam tweet yang kedua. Tapi dalam pelaksananya kita memang harus mengejar target ini ya, target seri yang harus diselesaikan. Bapak gabung sekaligus ya, mungkin sekilas nanti antara per modulnya, karena nanti minggu depan kita harus tugas yang kedua. Sini ada pembinaan, peran, dan standar literasi. Ini sebenarnya satu-satu ya, ini Bapak gabungkan akumulasi jadi satu, sehingga bisa, mudah-mudahan sekilas kita bisa hari ini kita bisa didiskusikan bersama terkait dengan pembinaan, peran, dan standar literasi informasi ya. Ini suaranya masih kedengaran ya? Siapa ada suara? Oke. Pembinaan, kemudian peran, sama standar ya. Kita sering dengar tiga kalimat itu. Nah, itu dalam literasi informasi dibahas satu persatu ya, mulai dari pembinaan literasinya, kemudian peran literasi, sama standar literasinya. Jadi sekilas ya, nanti kita coba bahas itu ya, tentunya dari modul yang kita punya ya. Situ ada di PowerPoint yang Bapak buat ini sebenarnya ya dari modul kita ya. Ini sekilas saja. Kita nanti coba telusuri pembinaan ini secara umum dulu ya. Peran ini apa, pembinaan ini apa, kemudian standar ini apa. Terus kita lihat dari sudut pandang literasi informasi. Apakah memang literasi informasi itu bagaimana pembinaan di dalam literasi informasi dalam satu organisasi. Nah, kemudian peran-perannya baik di organisasi maupun di masyarakatnya, dan standar yang harus dimiliki dalam kemungkinan menyebarkan informasi ya, atau meliterasi informasi yang ada di perpustakaan. Nah, kalau kita arti secara umum ya pembinaan. Nah, sering kita dengar kalimat pembinaan ya. Kalau di KBBI ya, pembinaan itu proses ya, proses, kemudian cara, perbuatan untuk membina ya, ini berarti larinya ke SDM-nya ya, SDM yang ada di lembaga itu ya. Bisa juga mungkin diarti sebagai usaha ya, usaha untuk atau tindakan ya, kegiatan dalam rangka mengefisiensi misalnya di satu lembaga, efektif di satu lembaga, dalam kegiatan apapun kita lakukan pembinaan. Nah, di dalam literasi informasi juga tentu ada nanti pembinaan apa yang harus dilakukan. Nah, itu jadi secara umumnya seperti itu. Berarti lari ke SDM-nya ya. Kalau peran ya, kalau kita secara umum, peran itu dalam di masyarakat kita kenal peran itu ya peran. Kalau ini pemain sandiwara misalnya gitu, itu kan peran. Misalnya di dunia perfilman, peran utama berarti sebagai peran yang melakukan sebagai berusaha untuk memberikan atau memenuhi karakter-karakter yang
yang diinginkan ya. Kalau kita jadi di dunia perfilman, kalau kita berperan itu ya paling ada dua ya, antagonis atau misalnya feminis ya, atau peran baik, peran buruk. Nah itu berarti berusaha untuk melakukan menjadikan atau ya menjadi pemain gitu ya, jadi pemain itu jadi berperan dan berperan. Kalau dia standar apa alat penompang ya. Kalau kita di lembaga ya standar untuk operasional ya, prosedur misalnya SOP, nah itu standar yang kita gunakan untuk membuat organisasi itu berjalan dengan efektif dan efisien. Kita ada standar-standarnya. Di setiap kegiatan kita ada standarnya, ada acuan atau ada yang menjadi pedoman, itu standar ya. Nah, jadi sekilas secara umumnya seperti itu. Nah, kita akan coba satu persatu ya dari segi sudut pandang literasi informasi. Nah, yang pertama mungkin kita langsung saja ke ininya ya, ke modulnya. Kita lihat ada ini pendahuluan ya, pendahuluan terkait dengan pembinaan ini ya, pembinaan. Yang paragraf pertama itu kita lihat bahwa masyarakat informasi ditandai oleh meningkatnya volume informasi, kemajuan dan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat informasi ditandai oleh meningkatnya volume informasi, kemajuan dan teknologi informasi. Ya, kalau kita lihat masyarakat informasi berarti masyarakat yang sudah menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi. Kalau kita bicara masalah informasi ini pasti larinya ke teknologi ya. Kalau kita lihat dari dulu kan zaman tradisional, zaman industri, zaman baru, zaman informasi ya, teknologi informasi. Jadi semuanya sudah informasi yang dijadikan sumber utamanya ya. Nah, mungkin kalau kita lihat secara ininya ya, informasi mungkin berita atau itu, tapi kalau secara cara prakteknya di masyarakat, ketika kita berbicara masalah informasi itu semua tindakan yang dilakukan oleh manusia dibantu dengan teknologi, perantaranya teknologinya sebagai tool, sebagai alatnya ya. Kalau kita misalnya mau melakukan transfer ke bank misalnya, teknologinya yang kita sebagai alatnya, lalu dengan teknologi itu ya aktivitas yang kita lakukan secara manual ke bank kita bisa dilakukan di tempat yang berbeda, di tempat yang jauh dengan teknologi informasi itu ya, dengan hasil dari teknologi yang dibuat mungkin dalam satu aplikasi atau yang lainnya. Nah, ketika semua kegiatan aktivitas masyarakat sudah dilakukan dengan komunikasinya, kemudian pekerjaannya dan lain-lainnya, maka kita katanya dianggap sebagai masyarakat informasi ya, bisa menerima, bisa menyampaikan, bisa memberikan ide dan lain sebagainya ya. Nah, kalau dulu kan kita menerima saja informasi itu, katakanlah dari teknologi kita di dunia hiburan saja, kita dulu hanya menerima saja. Ada televisi, radio, kita menerima. Nah, kalau sekarang justru sudah dua arah ya, karena kita selain menerima juga kita bisa memberikan. Jadi artinya sebagai pengguna, tapi kita juga sebagai adminnya. Kalau kita lihat di era sekarang, teknologi berkembang pesat ya di dunia media sosial. Sekarang mungkin dengan adanya
Facebook, TikTok, Instagram, ya, YouTube, ya, itu sudah kita bisa lihat di dunia medsos, ya. Kita sepertinya bukan hanya menerima saja, bahkan kita pun bahkan sekarang pun kita bisa menjadi sebagai pemberi informasi itu. Jadi pemberi informasi itu, kalau kita mau ada kreativitas, ya mungkin kalau melihat di itu cari yang viral-viral saja misalnya kan. Cari yang viral-viral saja. Nah, itu bisa ini ya, artinya kita selain hanya sebagai pengguna, kita juga bisa sebagai pemberi, pelaku. Itu ya, di paragraf pertama kita seperti itu, kita bahwa kita sudah bisa menjadi masyarakat informasi dengan ditandai meningkatnya volume atau aktivitas kegiatan informasi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian di sini ada pengembangan keterampilan literasi informasi untuk kepentingan pemakai sangat penting dan sangat dibutuhkan, sehingga pemakai mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang relevan secara efektif. Ya, artinya kan kita sendiri bisa mengevaluasi, memberikan informasi, kemudian memberikan laporan, dan lain-lainnya sudah diserahkan ke kita, ya. Bahkan kalau kita misalnya aktif di konten kreator, ya. Nah, sekarang ada yang misalnya aktif di dunia media, dunia informasi, itu sudah bisa melihat, ya. Bahkan kemungkinan, ya, kalau kita lihat penghasilannya berapa, kemudian siapa yang ikut dalam medsos kita, kemudian grafiknya, statistiknya itu sudah kita bisa lihat. Jadi kita sudah informasi sudah berada di tangan kita, diserahkan ke kita, ya. Ya, artinya kalau dulu YouTube itu zaman dulu, kalau dulu sepertinya hanya organisasi tertentu, ya, atau lembaga tertentu untuk bisa mengekspos berita-berita itu, kan. Atau misalnya kalau di berita saja, ya, kalau dulu kan hanya di Sumek misalnya, kalau yang tercetaknya, ya, kita di Palembang, kemudian di Seripo, mungkin kalau ada yang online, ada yang tidak. Tapi sekarang kita bisa membuat sendiri, kan. Kalau kita mau hosting laman web misalnya, atau blog lah, ya, sekarang tuh. Kalau kita membuat blog saja, kita sudah secara kita sudah bisa memberikan, misalnya kita punya ide, punya gagasan, punya kemampuan, baik akademisi maupun hiburan ataupun yang lain-lainnya, bisa kita tuangkan di rumah website itu, ya. Nah, atau kalau kita memang mau, kalau blog kan gratis, ya, kalau kita mau buat web sendiri, ya, itu sudah bisa kita bisa menjadi mengelola informasi itu. Nah, itu, ya. Jadi era sekarang sudah seperti itu. Nah, tinggal kita mau belajar atau mau melihat, ya, misalnya peluang-peluang di dunia informasi atau di dunia media, dunia online sekarang, ya. Nah, kalau kita mau, nah, itu bahkan ada yang katakanlah sukses, ya, di dunia menggunakan informasi yang ada sekarang, misalnya bisa dengan berjualan atau dengan yang lain-lainnya, ya. Oke, itu, ya. Kemudian selanjutnya, ini program literasi informasi adalah kebutuhan untuk memanfaatkan sumber daya informasi secara maksimal dalam
memenuhi kebutuhan pengajaran, pemeliharaan, dan penelitian. Ya, kalau kita lihat di penggunaan di masyarakat ya seperti itu biasanya. Ada untuk pendidikan, hiburan, kemudian mungkin dunia kerja ya. Nah, itu yang dimanfaatkan untuk itu. Ini kalau Bapak lihat di ini ada 20 ini ya, 24 ya, cuman muncul ini aja nih ya. Karena aplikasi belum Oh gitu ya. Ya, enggak apa-apa ya. Ya. Oke, baik ya Bapak. Mungkin sekilas dulu nih sebagai pendapat. baru masuk Pak, ada baterai. Iya, enggak apa-apa. Memang kondisi ini ya apa? Kalau tidak ada baterainya tidak bisa juga. Kalau ada baterai kuotanya tidak ada juga tidak bisa ya. Jadi memang sekarang dua yang jadi persoalan itu kan. Oke, baik ini ya. Ini gimana? Tadi di grup sebelah kami nunggu atau grup ini. Oh gitu. Ya, ada dua ini ya. Oh gimana itu? Ya tapi pindah. Itu pindah sebelah sini. Oh linknya bisa ini ya? Oh beda ya? Kemarin. Oh berarti gimana? Pakai yang mana? Sama aja ya? Sudah Pak, udah artinya sudah kalau di sini Pak. Oh iya nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa kumpul maksudnya kan? Iya Pak. Ini kalau seperti oh iya. Oke. Baik itu tadi sebagai pendahuluan saja. Kemudian ini ada apa nih? Semua lembaga menghadapi kecepatan pertumbuhan jaringan komputer dan penggunaan database ya. Ini masih umum ya untuk mengakses informasi di perpustakaan. Pada kenyataan sebagian besar perpustakaan saat ini adalah perpustakaan hibrid, yaitu perpustakaan fitur e-library baru dan menambahkan layanan perpustakaan konvensional. Ya, rata-rata sekarang kan perpustakaan masih hibrid ya. Hibrid itu dia gabungan. Kalau sudah otomasi, tapi kita melakukan aktivitasnya atau bukunya masih bentuk fisiknya. Kan perpustakaan kan dulu ada perpustakaan tradisional ya. Tradisional itu perpustakaan dalam bentuk fisik, berarti perpustakaannya semuanya dalam bentuk manual gitu. Manual. Kemudian elektronik dia sudah menggunakan komputer, kemudian sudah menggunakan otomasi, tapi masih belum online. Nah sekarang sudah online, tapi sudah bisa ditelusur dari internet opaknya gitu. Nah itu sudah hibrid ya. Kalau misalnya perpustakaan daerah, perpustakaan UIN Raden Patah, semua perguruan tinggi biasanya sekolah-sekolah juga kalau sekolahnya ada punya web, nah itu otomasinya bisa di ini ya. Atau misalnya kearsipan juga sekarang kan sudah, kalau di arsip itu sudah filenya ada ya. Kalau di Andri itu sudah filenya ada, berarti sudah digital ya. Sudah digital. Jadi arsip digital. Kalau dia hibrid kan di Dinas Kearsipan sudah pakai otomasi, sudah bisa dilihat arsip-arsipnya di internet, tapi kalau kita mau ambil arsipnya atau mau minjem, kita ke perpustakaan, nah itu masih hibridnya. Jadi sekarang mungkin posisinya di daerah masih hibrid itu ya, sama seperti ilmu perpustakaan. Jadi ilmu kearsipan juga beriringan saja ya. Bahkan undang-undangnya kan kearsipan dengan perpustakaan itu hanya selisih 2 tahun ya. Arsip 2009,
Perpustakaan 2007 itu ininya apa, undang-undang ilmu kearsipan. Jadi beriringan saja, jadi perkembangannya. Bahkan kalau kita lihat dulu digabung jadi satu kan, Arpusdok ya, arsip, perpustakaan dan dokumentasi. Kalau sekarang kearsipan dan perpustakaan kayaknya di Palembang masih digabung itu, kearsipan dan perpustakaan. Jadi masih hibrid ya. Kalau di sini hibrid artinya database-nya sudah elektronik, bisa dilihat dari internet, tapi fisiknya masih harus ke lembaga arsip itu ya. Oke, untuk menambahkan layanan perpustakaan. Selanjutnya pemanfaatan keterampilan literasi. Apa nih, informasi sangat diperlukan oleh peserta didik untuk menggunakan jasa online ya. Oke, keunggulan kompetitif bagi diri mereka sendiri dan masyarakat luas. Ya, sekarang ya sudah berupaya untuk pindah ke online semua ya. Nah, kalau di mata kuliah arsip elektronik, nah mungkin nanti diajarkan lah, kalau yang sudah dapat mata kuliah itu mungkin diajarkan nanti masalah arsip yang ANRI itu ya, yang SIKD itu, sistem kearsipan informasi kearsipan dinamis ya kalau salah, itu sudah disebarkan secara gratis ya untuk dari ANRI ke dinas-dinas kearsipan. Nah, itu bisa dipelajari ya, bahkan mungkin bisa di-download ya kalau dicari-cari. Tapi kalaupun tidak ketemu, bisa minta di lembaga kearsipan. Mungkin kalau kita nyampaikan bahwa kita memang mahasiswa ilmu kearsipan, mungkin bisa dikasih ya, atau melihat atau minta sama mungkin ada yang keluarganya kerja di kearsipan ya, atau misalnya itu di Bapak juga ada ya, karena kemarin sempat ini apa, yang dari kearsipan sempat ngajar juga di UIN, terus Bapak minta itu, terus Bapak ajarkan juga sama mahasiswa yang ilmu perpustakaan juga, bahkan Bapak kasih, karena memang ada ilmu otomasi kearsipannya. Nah, itu harus dipelajari ya oleh alumni ilmu kearsipan, karena kalau kita kerja di perpustakaan terus kemudian masih manual, nah itu kita sama saja ya seperti bukan ilmu kearsipan ya, karena sekarang sudah arahnya seperti itu. Kalau kita sudah menggunakan otomasi itu, sekali kerja yang lainnya sudah bisa selesai ya. Kalau kita membuat surat, kemudian di data surat masuknya ditulis, kemudian siapa yang ngirim dan terimanya sudah ada, nanti yang lainnya tinggal cetak-cetak saja misalnya, atau disposisinya kalau sekarang secara online ya. Kalau di Windardenpata itu sudah bisa dari handphone ya. Kalau rektor atau dekan keluar kota bisa mendisposisi kalau ada surat-surat masuk. Nah, kemudian tinggal dicetak saja pada saat sudah masing-masing bagian sudah meng-ACC. Nah, itu sudah online ya, berarti kita sudah mengatur online. Nah, ini ya, kemudian dikit ini yang terakhir, untuk menggunakan literasi informasi perlu pedoman yang dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu dipahami standar literasi informasi agar dalam penggunaan atau penerapan didasarkan pada pedoman atau kondisi masyarakat. Kalau di kampus, mungkin di universitas terbuka ya, atau di UIN juga, itu sudah dikasih standarnya, SOP-nya ya. Kalau kita misalnya pendaftaran mahasiswa baru, nah itu ada SOP-nya, misalnya mahasiswa mendaftar, kemudian syarat-syaratnya ada di situ, kemudian kapan tesnya, kapan misalnya berkas-berkas apa yang disiapkan. Nah, itu sudah disiapkan di
di SOP itu ya. Jadi semuanya dibuat standarnya. Nah, kalau sudah dibuat standarnya, kita tidak disalahkan lagi ya. Kalau misalnya ada pembayaran SPP misalnya universitas, nah itu bagaimana caranya sudah dituliskan di SOP itu. Oh, ternyata harus ke bank apa misalnya ya, sudah ditentukan. Kemudian syarat-syaratnya apa, kalau mau ikut ujian juga seperti apa. Nah, itu sudah dibuat apa standarnya ya, standar atau pedoman ya. Nah, kalau yang sering kita dengar ya itu tadi SOP, standar operasional prosedur. Ya, ini mungkin terkait dengan pembinaan itu ya, pembinaan peran dan standar literasi informasi. Kemudian ini sebagai pendahuluan pembinaan ya. Nanti baru kita ini ya, mungkin ini sedikit lagi pendahuluan yang ini. Oke, ini pada modul sebelumnya kita mengenal pengertian. Oke, sudah ya, kita masih ingat bahwa literasi ya bukan hanya sekedar baca tulis, bahwa literasi itu pada akhirnya mengembangkan sebuah pengetahuan, dan pengetahuan itu pada akhirnya akan menjadikan orang memberikan kecakapan diri, memberikan punya nilai ya pada orang itu karena meliterasi dirinya. Nah, itu di seperti itu ya. Nah, sekarang selanjutnya ini kemampuan literasi informasi harus dikuasai oleh masyarakat, termasuk peserta didik, pustakawan, guru, dan pelaku pendidik lainnya. Penerapan literasi informasi akan dapat dilakukan dengan mudah jika seorang memiliki keterampilan khusus seperti mengenal kebutuhan informasi, mengetahui cara menguasai gap informasi, membangun strategi cari informasi, menemukan dan mengakses informasi. Nah, ini membandingkannya ya, kemudian mengevaluasi informasi. Ya, berarti ini penerapan literasi itu akan berjalan ya pada saat semuanya sudah punya persamaan persepsi ya. Kalau misalnya mungkin kalau sekarang menggunakan WhatsApp atau grup ya, grup WA itu kan informasi juga. Nah, kita bisa kalau sudah masing-masing sudah sama persepsinya, sama seperti misalnya ini kan kita mau ngajar atau ngoreksi lah katakan ya, di UT itu ngoreksi pasti diadakan persamaan persepsi biar kita sudah sama-sama tahu. Misalnya kalau di grup apa saja yang harus disampaikan misalnya kan, mungkin ada batasan-batasan. Nah, itu kalau sudah saling memahami, persepsinya sudah sama, nah itu akan informasi itu akan sampai ya. Kalau kita tidak ada persepsi yang sama, nah itu teknologi ini sangat membahayakan sekali ya, rawan di semuanya, salah ketik, salah ucapan, salah apapun nanti bisa jadi berakibat akan menimbulkan keributan gitu ya. Itu ya. Selanjutnya peran literasi informasi ini di perpustakaan ini ya. Oke, di lembaga arsipan ya. Membuat inisiatif, membuat kebijakan dan mengambil keputusan dalam pengembangan serta membaca, menggunakan informasi secara efektif. Ya, dalam hal ya mungkin ada teknik-teknik tersendiri ya dalam memanfaatkan informasi. Kalau misalnya kita kayak mahasiswa ya, kita gunakan untuk kepentingan akademik ya, mungkin membuat makalah, membuat bahkan ya, atau
yang sering kita ini membuat jurnal. Kan kita kan biasanya kalau kalau di mahasiswa yang murni yang mau ujian skripsi atau ujian tesis, ujian disertasi itu pasti harus ada karya tulisnya. Bahkan karya tulis itu kadang-kadang menjadi syarat ini ya, syarat untuk misalnya kita ada tes pegawai misalnya kan, kadang-kadang kita kan ingin mencari kemampuan atau kemampuan yang dimiliki yang melamar misalnya atau tes di pemerintahan atau di lembaga pemerintah kan seperti itu ya. Pertama mungkin dicari nilai ijazahnya, kemudian memenuhi standar, kemudian tes kalau sekarang tes pakai komputer semua ya, ada passing grade-nya sudah masuk, baru nanti diuji tahap berikutnya ada kemampuan-kemampuan lain seperti bahasa. Nah, kadang-kadang kemampuan menulis itu juga dijadikan sebagai untuk membedakan kemampuan seseorang kan. Nah, kalau sudah bahasanya bisa, nah terakhir nanti pernah nulis gak? Gitu kan? Pernah nulis di jurnal atau di buku atau di nah itu juga kadang-kadang dijadikan ini ya sebagai cara untuk menggugurkan misalnya pasangan-pasangan yang memenuhi standarnya sudah kalau dia dibuat formasi biasanya seperti itu. Untuk mengalahkan yang lain itu dicari kelebihan-kelebihan lain yang menjadi nilai lebih artinya kan. Itu ya. Kemudian ini mungkin ada 2 paragraf lagi nih. Agar seseorang menjadi literasi informasi, dia harus mampu mengenali kapan informasi dibutuhkan. Kapan informasi dibutuhkan, ya. Kemudian memiliki kemampuan untuk menemukan, ini sudah ya, berarti menemukan kemudian dibutuhkan. Nah, berarti prioritas mana yang dibutuhkan. Karena kalau kita tidak memprioritaskan, kita akan terjebak ya. Kalau sekarang informasi itu misalnya kita di dunia medsos saja. Medsos itu sudah kadang-kadang mahasiswa yang kuliah di luar daerah misalnya dapatkan beasiswa, itu kalau tidak bisa membagi waktunya untuk menyelesaikan studinya, itu bisa ini ya, kalau sudah antara medsos dengan kebutuhan yang sebagai mahasiswa misalnya kan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, nah itu bisa lalai ya kalau kita masuk di teknologi yang hiburan yang bisa membuat kita kecanduan. Kan sekarang kan ada determinasi gitu. Jadi teknologi itu akhirnya mendeterminan kita menjadi kecanduan. Akhirnya kita terbawa oleh teknologi itu sehingga tugas-tugas lainnya terbengkalai kan, gitu ya. Kemudian yang terakhir masih di pendahuluan pada ini modul ini ya, peran literasi ya. Ya, banyak atau banjir informasi dengan isi dan format informasi yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan untuk menemukan kembali, mengevaluasi dan mengevaluasi kemudian menggunakan dan menyebarluaskan informasi yang diperoleh. Di samping itu, terdapat kompetensi lain untuk yang harus dimiliki, yaitu kompetensi literasi media. Nah, ini berarti kan ke literasi media ya. Ya, oleh karena itu untuk menemukan
Ya, pada dasarnya kan misalnya lembaga membuat rumah informasi misalnya seperti website dan lain-lain itu agar mudah temu balik ya, temu balik informasi. Jadi kalau kita ada orang butuh surat-surat arsip lama, nah itu sudah dengan cepat bisa ditemukan. Bahkan kalau kita buka ANRI itu, kita mau cari naskah-naskah lama itu sudah ada, bahkan bisa kemungkinan sudah bisa di-download ya. Kalau zaman dulu baru ditayangkan saja, baru dikasih tahu saja ini ada di ANRI misalnya di pusat di Jakarta, karena dikumpul sebagai depo arsipnya kan. Arsip-arsip daerah itu dikumpulkan ke ANRI, lalu kemudian kita yang butuh itu nanti tinggal ini saja ke sana ya. Nah, nanti di sana menemukannya ya, kalau dia masih sistemnya tertutup, paling-paling kita minta arsip apa yang kita butuh, kemudian mereka cari, baru dikasihkan dengan kita. Atau mungkin dengan kalau memang mau naskahnya mau dapat di fotokopinya. Tapi kalau sekarang sudah ini kan sudah bisa di-download ya. Kalau misalnya kita mau cari bagaimana preservasi dan konservasi, itu tinggal buka saja di ANRI mungkin ya, di ANRI atau di Perpustakaan Nasional. Nah, itu ada laman yang naskah-naskah, misalnya naskah-naskah kuno, naskah-naskah lama itu bisa di-download ya, karena memang didapat dari beberapa provinsi kemudian disebarluaskan, tapi melalui laman web dari dari ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu ya, jadi ini sebagai pendahuluan ya untuk terkait dengan peran ya, pembinaan, peran dan standar literasi informasi yang berkembang di masyarakat maupun di lembaga, baik perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga dunia kerja atau di organisasi. Itu ya. Mungkin silakan kalau ada yang ingin menanyakan terkait dengan pembinaan, standar dan peran, sebelum kita lihat nanti seperti di modul yang kita punya itu. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin misalnya ada terkait pengalaman mengenai di organisasinya lah ya, masalah bagaimana kalau pembinaan ini biasanya ini pengembangan karir juga ya, ke orangnya, apa yang harus dilakukan, atau misalnya pernah mendapatkan pelatihan tentang di dunia kearsipan atau di dunia informasi ya, literasi informasi. Ada yang pernah ikut misalnya dikirim dari daerahnya, ada entah bintek ya, biasanya bintek atau ada terkait dengan informasi baru. Kan sekarang kan lagi di ini ya kalau misalnya di Kementerian Agama itu ada moderasi beragama, maka semuanya mengadakan, pemerintah misalnya mensosialisasikan ya. Ada nggak sosialisasi tentang kearsipan yang pernah diikuti di 2 tahun terakhir ini? Atau di daerahnya ngadakan bintek ya, atau misalnya ikut pelatihan atau seminar, ada nggak? Ada yang pernah ikut kalau misalnya dari yang kerja kan ada suruh pelatihan berarti ya,
Biasanya kan ada pelatihan tentang kearsipan yang memang kerjanya di lembaga arsip, ada. Kalau di sekolah belum ini ya, maksudnya belum ya tentang kearsipan ya. Kalau tentang lain, tentang misalnya pengetahuan lain ada nggak? Apa kalau yang era-era baru nih? Kalau terkait dengan informasi ya, informasi. Mungkin sosialisasi apa? Ya sebenarnya informasi itu kan ya bukan ini saja ya. Kalau misalnya sosialisasi yang kalau di era politik sekarang kan mungkin pernah ikut sosialisasi bagaimana atau ikut dari tim apa itu untuk suksesnya misalnya pemilihan itu kan ada pelatihan juga ya kan, bahkan mungkin sudah pakai ini ya, pakai teknologi semua sekarang kan. Iya. Ada yang pernah ikut atau kemarin panitia pemilu ada nggak? Ada informasi baru dah terkait dengan model apa ya, informasi teknologi kan, teknologi, karena sebenarnya kearsipan ini hampir kayak ilmu perpustakaan ya, semuanya orang itu ya masuk dunia kearsipan ini masuk ya. Kalau kita misalnya kayak kemarin pemilihan di dunia pilkada misalnya, itu kan pengarsipannya ya. Kalau tidak salah biasanya kalau yang ikut di tim itu panitia penyelenggara, nah itu ada pelatihannya gitu. Kemarin ada nggak yang ikut? Kalau tim sesnya pasti Ada ya Iya, Pak. di daerahnya ya. Ya kita sebagai ini Kalau saja. saya Pak dulu pernah, Iya. Siapa nih? kalau Siapa? Pak kalau ini kan dulu pernah sekitar 2021 ikut sosialisasi masalah perpustakaan digital, Pak. Perpustakaan digital ya. Terus itu Iya, Pak. apa? Informasi apa waktu itu didapat? Teknologi apa? Atau temanya apa? Teknologi masuk. Temanya masalah perpustakaan digital. Kalau di sekolah biasanya perpustakaannya kan ruangan perpustakaan biasa, Pak ya. Di situ diperkenalkan perpustakaan digital gitu, untuk apa namanya, memperkenalkan siswa dengan perpustakaan digital gitu. Berarti mungkin dikasih aplikasi atau apa kemarin? Enggak ya? Yes, kemarin tuh disuruh download aplikasi, Pak. Aplikasi untuk bagi pembina perpustakaan dan aplikasi untuk siswa juga gitu. Disuruh download. Ya, bahkan kalau di perpustakaan tuh ada ini ya, apa istilahnya, digital itu, yang digital itu dari pemerintah sudah menyiapkan, misalnya ada bantuannya gitu ya, ada bantuan dikasih arsipnya secara digital, kemudian peralatannya juga. Kalau tidak salah ada itu, Bapak pernah karena kemarin sempat jadi juri perusahaan sekolah, terus dia mendapatkan bantuan itu untuk digitalisasi. Tapi dia dikasih komputer, dikasih apa, file-file seluruh database tentang arsip buku-buku gitu. Terus ya ada beberapa daerah yang terpilih kayak gitu kan. Atau bukan hanya pemerintah saja, itu ada, kalau bank itu ada bank, kalau tidak salah bank BI itu ya, ada BI itu sudah setiap perpustakaan dia kasih ini apa, BI Corner, nah kayak gitu ya. BI Corner itu juga seperti itu. Jadi kalau kita ada usulan untuk mendapatkan bantuan naskah-naskah, buku-buku, kalau itu ya, BI Corner itu kalau salah buku-buku yang di perpustakaan. Nah itu membuat proposal, kemudian yang memenuhi syarat, dia ini dibangunnya kayak pojok baca, tapi namanya BI Corner. Nah itu
Kalau tidak salah ada ya. Kalau bank itu biasanya ada apa itu kalau untuk kegiatan sosial di sekitarnya itu apa kalau di ini biasanya kalau di ada perusahaan kemudian dia memang menyiapkan pos untuk sosial di sekitarnya gitu. Apa ya Bapak lupa ada apa dia namanya tuh yang jadi kita bisa CSR apa ya? CSR gitu ya. Singkatannya adalah CSR gitu. CSR apa. Jadi memang dia sudah menyiapkan kalau dia seperti Bank BI itu, dia menyiapkan sebenarnya dia promosi ya. Nanti kan promosi ke banknya. Tapi dia memang berikan bantuan nanti namanya BI Corner. Nah, itu sebenarnya bank mempromosikan tapi dia juga bantuan sosial. CSR apa gitu ya. Nah, apa? Biasanya kita dapat bantuan CSR ya gitu dari perusahaan-perusahaan yang biasanya dia membuatkan pos untuk sosial di sekitarnya. Nah, itu kalau sekarang ya kaitannya dengan masalah teknologi ya, entah komputer, entah apa kayak BI Corner kemarin itu buku-buku dia kasih file-file bukunya kan. Oke, baik ya kita coba ini kan berikutnya ini masih ya kita sebenarnya ini harusnya fokus ya kita pembinaan saja ini karena memang kita ngejar ketinggalan ya ini pembinaannya juga kemudian peran ini kalau salah satu modul itu ya standar tidak apa-apa ya yang penting kita pernah terbaca gitu ya jadi walaupun kita ini tidak full karena kita membahas tentang itu ya jadi nanti mulai minggu depan itu kita sudah normal seperti biasa di modul keempat ya sambil kita ada tugas 2 itu kan. Nah ini tadi kita sudah sampai ke ini ya masih pembinaan ya pembinaannya ya pembinaan minat baca nih. Ini kelihatan dari sana? Coba ya. Coba ada yang bantu kecil ya. Ada yang bisa kebaca dah? Coba bacakan satu paragraf itu. Kalau kayak gini kelihatan enggak? Lihat ya. Ini ya. Coba. Ini kelihatan enggak? Coba kita bahas bareng-bareng tapi ini coba ini bacakan satu paragraf ini ya yang sampai ke sini. Ada yang bisa ini coba. Siapa? Cuman bacakan saja. Dari paragraf pertama ya Pak? Iya, satu paragraf aja. Silakan, siapa? Iya, itu. Itu siapa? Dari situ Pak ya? Iya, boleh silakan. Saya Pak ya? Ya. Bismillah. Ada informasi seperti sekarang ini orang sangat dibutuhkan. Iya, terus. Kemampuan membaca sekarang akan memberikan nilai tambahan bagi orang yang sedang nilai tambahan dari membaca adalah kemampuan seseorang dalam melakukan update informasi dari pengetahuan yang kemampuan membaca tidak hanya sebagai kemampuan arti kecepatan ketetapan pemahaman pemahaman terhadap membaca diharapkan akan menjadi suatu hobi atau kebiasaan dari masyarakat. Terus Pak ya? Ya, sampai habis nih. Terus dia lagi. Sekarang muncul dalam masyarakat disesuaikan
dengan budaya masyarakat seperti di Indonesia yang mendasarkan. Kecil-kecil tulisannya ya. Lanjut yuk. Ya, coba lanjut. Berdasarkan pada Hmm. adalah pertukaran informasi secara lisan. Ya. Dampak dari pertukaran informasi secara lisan ini sering menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda karena penyampaian informasi secara lisan biasanya sangat sulit sesuai dengan aslinya. Ketidaksesuaian dengan sumber informasi disebabkan penambahan informasi yang diberikan oleh penyampai informasi yang sekaligus juga sebagai penerima informasi sebelumnya. Ya, cukup ya sampai situ. Berarti paragraf pertama itu kita berbicara masalah baca ya. Membaca tadi kalau kita membaca ya tadi pada akhirnya kita akan paham gitu dia kalau di paragraf itu. Dan memang seperti itu ya, kita dulu juga di Islam juga kan pertama suruh Iqra yang membaca. Dan kadang kita ini mungkin di minggu kemarin juga Bapak sampaikan bahwa membaca itu ya bukan hanya membaca tulisan itu ya. Kadang-kadang kita membaca situasi kan itu sebenarnya membaca ya. Sebenarnya kalau dia membaca itu pada akhirnya kan selain jadi tadi paham, hati-hati. Nah itu mungkin seperti itu ya. Kalau kita mau melangkah pun membaca situasi dulu sebenarnya ya. Kalau kita mau bekerja pun sebenarnya itu ya secara dalamnya ya kita harus membaca. Berangkat di perjalanan pun itulah akhirnya hati-hati ya. Kalau kita membaca situasi, di depan ada kita bawa motor, nah itu membaca situasi juga sebenarnya ya. Jadi bukan hanya membaca sebenarnya secara ininya kan kita membaca tulisannya. Nah itu pada hakikatnya kita harus selalu gitu ya, selalu membaca. Dan kalau di dunia pendidikan ya, dunia kita sebenarnya membaca itu kalau kalau di agama suruh membaca ya. Membaca itu katanya mengurangi kepikunan gitu, seperti itu sebenarnya. Otak kita ini kan sebenarnya dia bisa kalau kita baca itu sebenarnya. Jadi dia bisa berjalan kalau kita baca. Nah, kadang-kadang kita tidak memahami itu ya, mungkin kalau kita benar-benar apalagi bisa membaca Al-Quran gitu kan. Nah itu jadi akhirnya seperti itu ya. Di samping kita bisa memahami sesuatu, terus itu tadi manfaatnya kita banyak gitu ya, dicontohkan orang-orang yang seumuran misalnya masa-masa usia yang sudah 60-an ke atas itu sudah mulai otak kita sudah tidak ada ini lagi. Kadang-kadang ada kawan Bapak itu yang masih ini juga ya, masih muda, tapi dia mungkin karena sakit gitu ya, terus sakit, tapi sakitnya ke kalau entah kayak stroke atau apa, tapi dia bilang antara ucapan dengan di kepala itu nyampainya tuh lama gitu, loadingnya itu. Nah itu kita jangan sampai ngalami seperti itu ya, insyaallah. Ya salah satunya mungkin karena itu otak kita tidak di ibarat mesin kan tidak dipanasin gitu kan. Nah dengan membaca itulah sebenarnya, makanya orang-orang di kota besar itu dia pagi-pagi baca koran gitu kan, sebenarnya dalam rangka itu ya untuk biar kita tidak berpikir terus ya. Nah kalau kita sudah tidak berpikir, nah kita seperti itu kadang-kadang bisa ya kayak tadi pikun tadi ya, walaupun penyakit tua kan tidak bisa ada obatnya, tapi dia bahasanya tuh mengurangi kepikunan. Jadi membaca itu ya kalau yang Bapak tahu salah satunya bisa mengurangi kepikunan.
Tapi kadang-kadang kalau kita sakit itu ya memang dari berantai ya. Ya, kawan Bapak juga kalau yang waktu ada yang sakit juga tadi dia bilang sakitnya dia stroke sakit. Cuman yang jadi penyebab itu bukan ke ininya ke pikiran ya tapi dari makan katanya gitu. Jadi dia karena sibuk ngajar, pagi ngajar, siang terus sampai jam 3. Jam 2 itu dia cerita waktu sebelum sakit gitu ya. Nah, sudah mulai gemeter badan itu katanya kan. Nah, gemeter itu terus ya itu tadi ya, ujung-ujungnya stroke itu. Jadi dia bilang, dia juga ngasih nasihat nih kalau bisa makan itu jangan sampai lewat gitu kan. Kalau waktunya jam 12 makan, nah itu harus cepat itu. Jadi karena dia penyebab utamanya dari makan itu, tapi ternyata kesakit yang lain. Jadi dia bilang suruh jaga makan lah Pak Mul kalau bisa. Itu katanya jangan seperti saya. Dia ngasih ini kan, ngasih kayak pengalaman kan. Ini saya sakit seperti ini karena awalnya karena dia memang sibuk kan ngajar tuh lupa gitu. Biarkanlah enggak apa-apa, makan nanti jam 3 saja gitu. Jadi sudah jam 2 itu udah terasa badan sudah gemeter katanya itu. Tapi dia karena di kelas enggak ini ya, akhirnya ya itu sakit. Nah, makanya ada kawan Bapak itu ada dosen Bapak juga di Jogja itu, dia kemana-mana di tasnya itu pasti ada kalau enggak roti, pisang, jadi gitu ya, dibungkus apa-apa tuh. Yang penting begitu jam waktunya makan, nah itu dia harus diisi katanya. Dia enggak mau sakit gara-gara itu ya, hal-hal yang kecil yang kita anggap sepele kan. Nah, jadi berakibat untuk yang lain-lainnya. Nah itu sebenarnya ya tadi meliterasi juga, membaca kondisi. Jadi penyebab itu kadang-kadang ada penyebabnya kan. Kita sakitnya sakit. Bapak juga kan bingung apa sakitnya sakit stroke kok masalahnya dimakan gitu kan. Dia bilang gitu makan ini karena gara-gara makan itulah kan. Nah ada juga yang sakit ini pinggang dia sakit pinggang itu kan, dia bawa mobil terus duduk terus mungkin ya di ngajar terus begitu datang ke dokter itu penyebabnya sedikit ya, cuman karena ini aja kan di sebelah kiri ini dompet kita kan. Nah itu ya kan yang cowok kan sebelah kiri naruh dompet ini kadang-kadang itu penyebab ini juga katanya sakit di sini tuh karena waktu duduk mungkin kan tidak seimbang ya, apalagi tebal misalnya kan, isi dompetnya tebal misalnya kan. Nah ini tidak seimbang duduk itu kan, ternyata itu berakibat juga kan untuk kesehatan kita katanya kan. Jadi kadang-kadang gitu ya, sebelah saja mungkin kalau bolak-balik sebelah kiri mungkin rasanya. Ini kalau karena dia tidak seimbang, nah itu ya kadang-kadang kita hal-hal yang seperti itu kan kita ada mungkin lah gitu kan. Tapi dokter bilang ini Pak penyebabnya karena Bapak pakai dompet ini kan, dompetnya terlalu tebal, kemudian jadi tidak seimbang gitu kan. Jadi gara-gara banyak duit mungkin ya, banyak duit malah sakit kan. Ya artinya kan itu ini ya membaca juga sebenarnya kan pengalaman itu. Tapi itu ya akhirnya seperti itu. Bapak juga kadang-kadang karena sudah tahu seperti itu ya. Kalau pas lagi duduk mau lama, udah Bapak pindahkan ke depan gitu dompet. Karena memang terasa kan dia setinggi sebelah kan itu. Kalau yang cewek, yang ibu-ibu mungkin dompetnya lain enggak di ini ya. Kalau yang laki-laki ini biasanya memang di sebelah kanan ini dompet itu kan. Ya itu ya. Jadi membaca tadi memahami katanya. Pada akhirnya bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami situasi, dan tadi fungsinya juga membaca itu bisa untuk kesehatan kita juga, terutama kesehatan utama kita di kepala kita ya, pikiran kita. Jadi dari sekarang harus istilahnya selalu baca gitu. Itu aja. Sebenarnya ada satu lagi, ada orang bilang kalau kita tidak mau berhenti membaca itu ngajar. Ya, ngajar apa saja ya, ngajar di TK, ngajar di mana, ngajar di yang penting, karena biasanya kalau kita mengajar itu dituntut untuk belajar kan,
Kayak Bapak juga kan kadang-kadang kan kita mau materi pembinaan, materi dan standarisasi kan ya sebelumnya pasti Bapak baca dulu itu, maksudnya sekilas lah gitu. Ya artinya kan begitu, artinya kita mengajar dituntut untuk belajar. Coba kalau kita tidak ngajar misalnya, tidak mungkin kayaknya tidak mungkin baca ya. Nah, kita juga gitu, karena kita tidak ada ini kan, kita ada tugas baru baca, karena kita memang seperti itu. Biasanya kalau kita sudah ada atau misalnya di hari-hari terakhir misalnya ini harus menyelesaikan ini atau membuat tugas yang membuat soal, nah kadang kita membacanya di situlah ya. Nah sebenarnya tadi membaca itu ya kalau bisa dijadikan hobi katanya, untuk hobi. Kalau ibu-ibu bisa zaman-zaman dulu banyak yang novel ya, baca novel, baca cerita itu kan kadang-kadang itu juga mungkin tidak ada di keilmuannya, tidak ada nih, tapi karena dia hobi kan, ini ada ceritanya bagus, terus dia penasaran lagi, akhirnya membaca ya. Ya apa saja silakan, yang penting berusaha untuk membaca. Kalau tidak ada lagi bacaan yang tidak, cari bacaan yang memang kita senang gitu kan. Syukur-syukur senangnya baca, senang ngaji kan. Nah, kita ngaji terus kan misalnya kan. Baik gitu ya. Itu yang pertama, bahwa pembinaan minat baca, membaca itu adalah satu istilahnya bisa kita paham, bukan hanya sekedar membaca itu bukan hanya sekedar baca saja, tapi juga kita bisa memahami sesuatu. Nah, kemudian setelah kita paham ya tentu kita gunakan untuk berguna untuk yang lain-lain, termasuk tadi kan sampai bahkan pada akhirnya sampai kesehatan dan lain-lain untuk kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ini mungkin silakan minta bantuan lagi ya ini. Apa? Yang nomor 2 ada yang itu? Paragraf kedua apa ya? Ya. Ini sedikit ya paragraf kedua nih. Yang minat yang itu Pak. Minat itu. Kedudukan minat. Kedudukan minat. Kedudukan kita dalam membaca tingkat teratas, karena tanpa minat seseorang akan sukar melakukan kegiatan membaca. Rahim Ultim. Minat baca menurut Rahim adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkan dalam mendapatkan bahan bacaan, kemudian membacanya atas kesadaran sendiri. Rahim juga mengemukakan bahwa minat membaca seorang anak perlu sekali dikembangkan. Bukan membaca seorang anak selesai pada saat ini, yaitu pada saat anak baru belajar membaca, permulaan atau bahkan pada saat anak baru mengenal sesuatu. Ya, membaca ya, minat untuk membaca tadi ya, apalagi untuk yang generasi mudanya ya, dari mulai anak-anak, karena kadang-kadang kita kalau belajar waktu kecil seperti ngukir di atas batu ya mungkin ya pelan-pelan, tapi dia bisa, kalau sudah bisa itu ya benar-benar bisa ya, walaupun lama. Nah itu dia kalau sudah bisa, sudah tertanam, kemudian tidak bisa hilang lagi. Kalau sudah dewasa seperti ngukir di mana katanya nih? Di atas air ya. Nah, terus di atas air kalau ya kita cepet membaca bisa gitu kan, tapi hilang lagi kan.
Nah, kita memang daya ingat kita itu ya. Kalau ada orang yang keilmuannya ini ya, hafalan apalagi dia sampai hafal 30 juz itu. Kalau di dunia Islam, di para tokoh itu Imam Syafi'i ya. Syafi'i itu kalau dia kalau berjalan, kalau menurut riwayat itu dia pasti tutupi telinganya gitu kan. Karena apa yang diucapkan oleh orang itu langsung hafal di dia kan. Nah, dia tidak mau mendengarkan hal-hal yang itu, makanya di Al-Quran atau hadis itu banyak hafal itu. Nah, itu ada kelebihan-kelebihan orang seperti itu ya. Kalau kita kan ini ya untuk menghafal itu susah ya. Susah menghafal Al-Quran, mungkin juz amma saja kita masih ada yang ini ya, ada yang lupa-lupa gitu kan. Nah, itu sudah dewasa. Ada lagi kalau sekarang tambah lagi harusnya. Kalau belajar sudah anak-anak, dewasa, tua ya. Nah, kalau sudah tua ya sudah tua ini seperti mengukir di mana? Di atas angin ya. Di atas angin kita cuma wish gitu kan. Langsung terhapus. Ya. Bisa dia ini, tapi hilang ya langsung ya. Nah, makanya kata Habibie ya, dia sering Bapak sampaikan tuh. Habibie itu dia bilang di atas siap itu ada cek, maksudnya ya itu tadi, karena kita lupa ya gitu ya. Kalau kita mau ke kantor, perasaan sudah siap semua, sudah di bawah semua di tas apa ya, tahu-tahu ada yang ketinggalan, lupa gitu. Makanya dia bilang cek. Ya kan gitu ya, kalau naik pesawat dia tanya anak buahnya, "Udah siap belum?" "Siapa?" katanya. Cek lagi gitu. Nah, kita sudah siap, suruh ngecek. Makanya Bapak kalau misalnya mau ke kampus pagi-pagi itu ya Bapak cek dulu apa nih ya yang ketinggalan. Kalau enggak seperti itu sudah, jadi di atas ada cek ya. Kalau kita mau mengecek maksudnya kan. Kalau kita mau ke pasar, nah perasaan sudah siap semua. Nah, tinggal cek lagi apa dompetnya ketinggalan apa-apa gitu ya. Nah, jadi untuk menghindari kita yang sudah cepat lupa tadi, cepat hilang tadi ya dicek tadi itu. Mungkin dicek ya. Nah, kalau kita sudah siap, cek lagi, jangan sampai ketinggalan. Kadang-kadang sudah dicek juga masih ada ya. Tinggalan apa, tahu-tahu charger ketinggalan kan. Bawa handphonenya ketinggalan, chargernya. Atau kebalikan ya. Berangkat chargernya di bawah, handphonenya ketinggalan kan. Gitu ya. Karena kita udah dicek gitu kan. Sama seperti ngerjakan tugas juga seperti itu. Perasaan sudah ngirim tugas ya, cek lagi deh gitu kan. Karena itu kita kita lupa gitu kan. Oke, baik itu ya. Ini paragraf kedua. Kemudian paragraf yang ketiga, silakan. Siapa yang ini ya? Iya. Menurut itu ya. Ada yang bisa ini? Menurut, silakan. Saya lagi. Iya boleh. Atau siapa yang ini? Gak apa-apa, coba. Yang lain dulu lah. Nah, siapa? Tulisannya nih ya. Sama seperti. Yo, lanjut deh. Apalagi Bapak juga ini. Apalagi Bapak ini kan umur. Sama di modul. Itu literasi informasi ya? Literasi modulnya kan literasi informasi ya? Iya, iya kan? Iya, Pak. Ya, coba. Iya. Sama deh itu halaman berapa itu? Halaman 2.1 Pak, kalau di modul kami. Iya, iya. Silakan, nggak apa-apa, di modul aja ya. Coba ya Pak ya. Ya. Menurut
minat individu terhadap suatu aspek kognitif dan efektif. Aspek kognitif seseorang berkaitan dengan konsep bidang yang diminati, pengalaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan aspek efektif seseorang berkaitan dengan minat yang dipresentasikan dalam sikap terhadap kegiatan yang diinginkan dan yang berasal dari pengalaman pribadi serta sikap orang-orang sekitar. Itu masih satu baris lagi ya. Terus meskipun kedua aspek tersebut sama pentingnya, aspek efektif mempunyai peran yang lebih penting dari aspek kognitif. Hal ini disebabkan sebagai berikut. Ya udah sampai situ dulu. Ya. Ya, kalau kita di guru-guru biasanya tahu ya, ada afektif, kognitif, ada afektif, bahkan satu lagi motorik gitu ya. Tiga itu ya. Tiga itu yang kita ini kan apa? Kognitif mungkin ada kemampuan akal otaknya. Kadang-kadang ada dia membedakan ada otak kiri, otak kanan gitu kan. Yang kiri biasanya dia hafalan gitu ya, tapi otak kanan dia atau otak kiri yang dia lebih cenderung ke hiburan apa gitu ya, ke sosial. Ada yang orangnya ini apa serius kan, ada yang tidak serius. Kadang-kadang seperti itu. Motorik berarti mungkin keaktifannya ya, keaktifan. Nah itu kalau kita biasanya kalau guru-guru tuh tahu dan didik anaknya, oh ini dia kayaknya dari motoriknya nih yang bagus, padahal kalau dia bagus ini apa mungkin afektif, kognitif atau otak kirinya yang dominan gitu kan. Nah, berarti dia masuknya ke ini ke dunia didesain gitu, dunia hiburan diarahkannya gitu ya. Oh ini yang kanan kognitif ininya, kok dia ke matematik saja, mungkin dia orangnya ke eksak yang. Nah itu kadang-kadang kita sudah bisa melihat seperti itu ya, afektif, kognitif, afektif. Bahkan di situ ada yang kalau itu memang dibagi menjadi tiga ya. Kalau tadi afektif kedua-duanya dia katanya afektif ya, aspek afektif yang mempunyai peran ya. Afektif ini kan lebih ke mana nih? Kalau kognitif seseorang berkaitan dengan konsep bidang minati ya, pengalamannya. Kalau yang afektif tadi apa? Seseorang berkaitan dengan minat yang dipresentasikan dalam sikap terhadap kegiatan yang diinginkan dan yang berasal dari pengalaman pribadi serta sikap-sikap sekitar. Ya berarti ya kan kalau kita mau jadi apa ya, dari pengalaman biasanya kan orang yang hebat itu apa, orang punya skill ya, skill itu memang dari pengalaman berarti kan. Nah, berarti mungkin dari afektif dia memang tidak misalnya tidak ini ke pendidikan ya, tapi pengalamannya mungkin lebih luas ya. Kalau kita sekolah di STM dengan orang yang memang praktek kerja di bengkel misalnya, kadang-kadang itu lebih mahir yang di ini kan, karena dia bukan hanya teori saja gitu kan. Jadi kadang-kadang dari praktek dia bisa nuangkan dalam teori kan. Nah, itu kalau kita tahu teori saja mungkin kadang pas praktek juga kita tidak tahu. Nah kalau bisa ya dua-duanya kan. Jadi skill, kemampuan dari skill. Nanti kalau dia ada skill, tinggal ditambah dari pengetahuan, knowledge ya, dari pendidikan, dari pengetahuan. Nah, baru kemudian sudah tamat. Nah kita sudah akan menjadi orang yang punya kapabilitas ya, dua-duanya, skillnya punya, pengetahuan punya. Baru kalau kita sudah begawe kerja, jadi punya orang otoritas, punya kedudukan misalnya, jadi kepala sekolah atau jadi kepala badan arsip. Nah itu kadang-kadang dia muncul power itu di situ ya. Pada saat kita menduduki jabatan tertentu, perasaan dulunya biasa-biasa saja gitu. Begitu dia jadi kepala badan arsip, hebat langsung ya gitu. Powernya itu muncul. Jadi kadang-kadang
kepercayaan mungkin ya, karena dia ngerasa oh ya aku nih harus, jadi memantaskan dirinya kan. Dia belajar mungkin akhirnya jadi hebat juga kan, karena dia menduduki satu jabatan tertentu gitu ya. Akhirnya nanti jadi orang yang punya kompeten di bidang itu kan, punya pengalaman, punya skill, menjabat gitu kan. Nah itu ya. Nah, terakhir biasanya orang yang punya general ini ya, pengetahuan biasanya profesor atau ya, punya profesor atau punya ilmuwan. Nah ilmuwan, nah itu sudah lengkap kemungkinan ya, sudah dia punya skill, punya pengalaman, punya pendidikan, pernah menjabati satu kedudukan tertentu, baru dia memang benar-benar menjadi tokoh misalnya di masyarakat. Nah itu seperti itu ya. Jadi sudah melalui tahapan-tahapan afektifnya, kognitifnya sudah kena semua itu kan, sudah dialami semua. Itu ya. Ini kemudian ini kan penggalan ini ya. Mungkin langsung ke ini kayaknya nih di rangkumannya ini ya, Bapak di rangkuman kayaknya. Nah, ini mungkin separagraf ini coba Bapak bacakan dulu aja ya. Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang tertulis. Membaca melibatkan pengenalan simbol-simbol yang menyusun sebuah bahasa ya, bahasa yang mengantarkan informasi sampai pada orang yang membutuhkannya. Informasi terdiri atas simbol-simbol yang disusun berdasarkan bahasa tertentu, baik yang dikemas dalam bentuk tulisan maupun suara. Cara yang paling baik untuk mendapatkan informasi adalah membaca dan mendengarkan. Dua cara itulah yang biasa dipakai seseorang untuk mendapatkan informasi. Informasi yang didapat dari membaca dapat terdiri atas informasi yang bersifat ilmiah maupun hiburan. Informasi bersifat ilmiah pada saat seorang mendapatkan informasi tentang pengetahuan, sedangkan hiburan dapat diperoleh pada saat seorang membaca cerita atau fiksi. Jadi ini membaca dan mendengar ya. Mungkinan dulu membaca, mendengar. Kita kalau mendapatkan pengetahuan itu katanya dari membaca dan mendengar, dua itu ya. Mungkin masa itu jangan-jangan masih masa Bapak dulu gitu ya. Karena dulu ada audio dan teks saja kan. Kalau sekarang kan sudah ada video. Sebenarnya membaca, mendengar, audio visual ya. Jadi baca dan mendengar, membaca dan melihat. Nah itu kan kadang-kadang seperti itu ya. Kalau kita mendengar informasinya berapa persen gitu, tapi kalau kita mengetahui, melihat, nah itu informasinya mungkin bisa lebih akurat kan. Jadi membaca dulu, membaca dan mendengar katanya. Kalau kita mau mendapatkan pengetahuan kan. Kalau dulu kita mau belajar apa ya, kalau bisa buku-buku panduan pun ya zaman dulu ya ada suara ya. Kalau dengar kawan-kawan yang belajar bahasa Inggris tuh dia ada, selain belajar bahasa Inggris dia ada audio gitu, belajar suara kan. Tapi kalau sekarang kan sudah era sekarang kan bukan hanya suara ya, tapi juga gambarnya kan. Ya, kayak kita sekarang ini kan sudah ada gambarnya, sudah videonya sudah ada ya. Zaman dulu mungkin hanya audio saja ya, audio visual. Maka sekarang ya sudah harus tiga itu ya. Nah, seperti modul juga mungkin kita sekarang sepertinya di UT ya yang lagi dikembangkan sekarang. Bapak juga termasuk yang dilibatkan itu, tapi masih belum selesai. Nah, jadi sekarang itu nanti bahan ajar itu bukan lagi bahan ajar nanti namanya nanti BAI ya, bahan ajar interaktif nanti. Jadi kalau kita misalnya kita mau
mau baca buku modul UT, nanti mungkin di 2025 lah ya, 2025 2026 itu sudah, nanti semua modul kita berubah jadi bukan bahan ajar tapi namanya BAE. Itu semuanya lagi pada revisi ya, termasuk Bapak juga dilibatkan itu. Jadi kalau kita misalnya mau dengar, ini kayak tadi mau membaca, mau ini di sini bacaan. Nah, di sebelah sini nih ada sound namanya, ada suara. Nah, jadi kalau kita, Pak, saya nggak mau membaca, mau sudah dengar suaranya deh. Nah, akhirnya pendahuluan itu diklik gambar volume, gambar suara. Nah, itu nanti jadi ini ya, jadi apa? Jadi suaranya kita dengarkan. Ya, sebentar ya, dengar. Ya, suaranya ya. Jadi suara pendahuluan itu tinggal klik saja kita dengar suara. Nanti balik lagi ke bawah, misalnya ada apa ya, misalnya pelestarian bahan arsip misalnya kan. Kita ada preservasi, misalnya kita melakukan apa, deacidifikasi atau misalnya memperbaiki kerusakan arsip misalnya kan. Nanti diklik, klik ini apa, gambarnya di bawahnya ada link, langsung lari link ke YouTube. Nah, jadi kita kedepannya itu sudah ada gambaran seperti itu ya. Dan mungkin nanti UT yang Universitas Terbuka yang akan mendahului sepertinya ya, karena sekarang lagi seperti itu. Nah, jadi karena kemarin Bapak ikut pelatihannya, nanti salah satunya kayaknya Bapak preservasi, tapi memang masih dalam proses. Nanti seperti itu buku-bukunya ya. Buku-bukunya kita jadinya bukan bahan ajar lagi, tapi bahan ajar interaktif, BAE. Jadi ada suara teks. Kalau selama ini kan kita cuma baca saja kan. Ini di modul itu baca saja kan, teks. Nanti ada suaranya, tapi nanti file bentuknya. Tapi di file itu nanti ada diklik sound, nanti suara. Nanti buku digital jadinya kan. Terus ada lagi video. Jadi 3, teks, audio, dan video. Tiga itu ya, tiga media itu, media tulis, media suara, media cetak. Nah, dulu kita katanya kalau mau belajar, mau dapatkan pengetahuan dari 2, baca dan mendengarkan. Nah, sekarang baca, mendengarkan, dan melihat. Nah, itu begitu ya. Nanti di BAE itulah bahan ajar interaktif, itu tiga-tiganya. Nah, kita nanti seperti itu. Buku modul kita nanti file, tapi kita saya tidak mau membacanya ini ya, saya mau dengar saja. Klik pinggirnya itu di sudutnya, udah kita dengarkan saja. Kayak tadi ada orang membacakan paragraf itu, dibacakan suaranya kan. Oh, ternyata nggak jelas sih Pak suaranya. Harus ada videonya seperti apa sih cara memperbaiki misalnya koleksi yang rusak pakai deacidifikasi misalnya, atau pakai laminasi misalnya kan, atau menjilid ya. Diklik jilid itu, nah ada gambarnya dan suaranya, menjelaskan bahwa ini cara jilid itu seperti ini. Nah, itu ya, kedepannya informasinya sudah seperti itu ya, kita sampai seperti itu informasinya. Terus selanjutnya, ini di tempat Bapak ini ada itu ya. Pagi tadi juga Bapak kondangan ada suaranya sampai ke sini. Kedengeran suara musik. Oke. Baik, selanjutnya. Ya. Selanjutnya mana tadi? Kita ini ya. Membaca ya. Coba minta tolong satu paragraf tuh, siapa yang ini bisa kebaca tulisannya? Ini secara umum nih. Secara Iya, coba secara umum.
ini ya. Silakan. Kalau salah koreksi Pak. Iya. Ini Agak jauh. enggak kelihatan ya? Ya, secara umum dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas-aktivitas dalam bidang tertentu. Minat juga diartikan sebagai Apa nih? kecenderungan tetap untuk memperhatikan dan menikmati suatu aktivitas disertai dengan rasa senang. Minat mengandung arti keinginan memperhatikan atau melakukan sesuatu. Minat juga berarti sesuatu yang disenangi tanpa terikat atau terpaksa. Iya. Pak? Iya, betul. Ya, minat ya. Nah, ini minat ini biasanya kadang-kadang kita kalau anak-anak kita misalnya atau kita sendiri juga mau kuliah ya, itu ada minat dan bakat, bahkan kadang-kadang seperti itu ya. Minat dan bakat, kesenangan ya, kesenangan atau kita pengennya ke jurusan apa gitu kan, itu kan minat ya. Atau kita memang kalau dalam sehari-hari mau berminat, mau ya artinya ya, minat itu kan mau lah, itu kan mau minatnya di apa gitu ya. Kalau di pengetahuan ya mungkin lihat jurusan apa, kalau kita mau anak-anak mau melanjutkan sekolah minatnya di mana atau keinginan ya. Nah, yang jadi persoalan kadang-kadang kita itu kadang-kadang kita gini ya, kadang-kadang kita mau meminta pendapat. Nah, itu kan minat ya. Saya maunya coba, kalau ibu-ibu kadang-kadang bapak juga begitu ya. Kalau kita kalau misalnya suruh milih dua ya, apalagi ibu-ibu ya, misalnya kalau ini padahal sebenarnya dia itu tidak ini yang putih apa yang merah katanya, kalau kita mau beli baju gitu ya, putih yang merah. Kalau kita ngomong yang putih juga dia pasti yang merah tuh lah. Kadang-kadang memberikan pendapat itu sebenarnya dia sudah ada ya, bahkan kadang-kadang pasti keinginan dia tuh lah yang itu kan. Kadang-kadang ya Bapak kalau misalnya disuruh pilih dua pilihan tuh paling-paling gambarkan saja, oh yang hitam nih kayak gini bagusnya, yang ini kayak gini, baru milihnya terserah deh. Kalau kita milih juga masih ini ya, tidak ada orang yang itu gitu, artinya pendapat itu kadang-kadang dari kita ya. Makanya kita kalau tidak bisa menentukan seseorang gitu ya, minat paling-paling kita memberikan ini saja, oh ini baiknya seperti ini baiknya seperti, paling-paling bijaknya seperti itu ya. Tapi kalau kita memaksakan, dah yang hitam, ya warna hitam aja tuh bajunya bagus, nah, pasti dia bagus yang putih katanya gitu kan. Jadi paling-paling kita kasih kalau yang hitam itu ini kelebihannya gitu kan, kekurangannya yang nanti menjadi penengah saja ya. Kadang-kadang kita seperti itu, mau memberikan pendapat itu. Nah, kadang-kadang dia sudah ada. Mereka masukan atau ide, Pak. Gimana? Memberikan masukan atau ide. Ide saja bilang ya. Kalau kita memaksakan minatnya, nah itu kita kadang-kadang ya tidak diterima kan? Ya. Tapi kalau kita sudah kasih masukan, kasih ide, nanti dia berpikir, oh iya ya, ini kayaknya bagus warna ini saja gitu kan. Tapi kalau memang dia sukanya warna yang memang dia itu ya, mau jelek mau bagus ya itulah pilihannya. Jadi kita memang tidak bisa juga. Kadang-kadang kita memberikan ide juga masih tidak bisa juga ya. Tapi ya seperti itu minat ya, minat, keinginan ya, keinginan. Kadang-kadang kita juga ya sama seperti itu ya, kalau ada keinginan karena mungkin kita sudah mempertimbangkan ya ininya baik buruknya kita sudah mempertimbangkan.
minat ya. Jadi membaca itu bisa ini karena salah satunya juga ada minatnya ya, minat untuk melakukan itu karena memang keinginan dari hatinya gitu ya. Oke, ini selanjutnya balik lagi membaca nih ya. Membaca adalah proses untuk memperoleh pengertian dan kombinasi beberapa huruf. Oh, ininya aja ya. Huruf dan kata. Membaca masih lanjutannya nih, berarti kan merupakan kemampuan dan yang dimaksud dengan kepandaian membaca tidak hanya yang lebih luas dari itu ialah kemampuan seseorang untuk dapat memahami ini tadi ya. Ini sebenarnya rangkuman ini. Jadi membaca bukan hanya tahu dengan situasi itu, akhirnya kita bisa paham ya, bisa memahami. Karena itu membaca merupakan kegiatan intelektual yang dapat mendatangkan pandangan, sikap, dan tindakan yang positif. Fungsi dari membaca itu adalah dapat membuka cakrawala pengetahuan menjadi lebih luas ya. Pengetahuan kita menjadi bertambah banyak sehingga menjadi manusia yang tidak picik ya. Membaca ya. Orang yang banyak bacaannya biasanya itu tadi pengetahuannya luas ya. Ada dosen bapak dulu dia sudah almarhum ya, Mbak Badriati namanya tuh. Dia marang buku banyak ya. Karena apa? Dia bilang saya bisa menuangkan ide di buku-buku itu karena dia bisa baca, karena dia bisa membaca teks Arab ya. Nah, gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Jadi orang masih baca-baca naskah kita, dia pakai naskah zaman lama, naskah yang bahasa Arab itu. Nah, itu dia lebih ini lagi ya, lebih luas pengetahuannya, pengalamannya. Jadi dia membuat bukunya tambah banyak ya, karena punya kelebihan membaca teks naskah-naskah yang di luar bahasa kita. Atau misalnya bahasa Inggris ya, orang yang tidak bisa bahasa Inggris itu biasanya ya karena dia bacaannya orang-orang luar itu dia orang-orang luar kan logika mainnya ya, kebenaran. Nah, jadi tertinggi itu orang luar itu sesuai dengan, kalau tidak benar dia tidak tidak mau ya, artinya sesuai fakta. Kebenaran kan fakta dan data gitu. Makanya dia peneliti datanya seperti ini. Akhirnya kan sampai pada akhirnya yang teori-teori zaman dulu, misalnya ada kita manusia dari Darwin itu karena memang dia faktanya seperti itu. Oh, ini ada fosilnya seperti itu berdasarkan fakta itu, karena dia berdasarkan penelitian fakta. Sementara kalau kita orang Islam itu dia di atas kebenaran itu ada maslahat. Nah, gitu ya. Kalau kita bahasa orang-orang kita kan gitu. Kalau dia orang sana, kebenaran paling utama itu. Karena logika kan. Dalam logika dia tidak benar, maka dia anggap kita salah gitu. Tapi orang Islam kan maslahatnya. Walaupun benar, kalau tidak bermaslahat, itu kalau agama kita masih memandang kebaikannya kan. Nah, jadi kalau kita masalah kemaslahatan ya, gitu bahasanya ya. Jadi di atas benar itu maslahat. Kalau kita misalnya, oh ini jalan kita, ini jalan orang, rumah orang sampingnya, oh ini karena jalan saya tutup saja gitu kan. Ada jalan umum saya tutup karena ini tanah saya. Nah itu kan benar. Kalau orang barat ya benar, itu karena memang hak saya gitu kan. Tapi kalau kita maslahat, udah usahlah gini, walaupun ini benar punya saya pengen untuk kepentingan maslahat orang banyak. Nah gitu ya. Jadi itu sebenarnya ya. Jadi kita sebenarnya agama kita yang Islam ya, itu sebenarnya sudah ini ya, artinya punya keunggulan di situ ya. Nabi kita mengajarkan itu sudah bahkan di atas kebenaran itu tadi ya. Jadi kita bahkan kadang-kadang kita gini ya, kita tuh kalau dia benar orang hebat tuh biasanya dia berusaha di bawah
satu tingkat dari orang itu. Bahkan sampai ke anak kecil pun seperti itu ya. Kalau kita misalnya bukan berarti dia tidak bisa, tapi dia memang menurunkan satu tingkat gitu ya. Kalau kita ke anak kecil, dia bisa misalnya membuka apa misalnya kan tutup ini toples misalnya kan. Kadang-kadang kita nanya, ini gimana dek bukanya gitu kan. Padahal kita bisa kan, tapi dia berusaha di bawah kemampuan dia. Itu lebih itu kan, anak kecil lebih ini gitu kan. Oh, dia bisa dihargai bahwa dia bisa gitu kan. Padahal kita bukan berarti kita tidak bisa. Jadi kadang-kadang kita seperti itu ya, di masyarakat juga kita kalau kita merasa satu bukan berarti kita ini ya merendah lah di bawah orang gitu kan. Nah, itu bahkan justru yang seperti itu. Justru kita dihargai orang ya. Kalau kita merasa di atas orang, nah gitu ya. Karena orang yang hebat itu, orang yang ilmunya luas itu, dia kata orang sih merendah. Merendah juga seperti merendah di atas gunung lah gitu. Kalau kita merendah di atas gunung, ya masih tetap tinggi ya. Walaupun kita tidak menunjukkan itu, dia tahu pasti ya. Nah, tapi kalau kita misalnya kita merasa di atas orang, nah itu kadang-kadang justru karena kesombongannya itu justru ini ya. Nah, ini juga jadi ini juga ya pengetahuan kita. Jadi kita tidak harus apa ya? Kadang-kadang gini, kehebatan kita itu ditunjukkan kepada teman kita juga kadang-kadang dia tidak ini ya, tidak pengen tahu gitu, apalagi ke musuh kita malah tidak akan percaya gitu kan. Jadi ya tidak biasa saja gitu kan, kadang orang dijalani saja. Dan kebaikan itu kadang-kadang seperti itu ya, yang anggap kita baik belum tentu orang senang juga kan. Jadi kadang-kadang itu juga ilmu di masyarakat gitu ya. Itulah mungkin orang bilang semakin tinggi pengetahuannya semakin bijak gitu ya. Semakin bijak itu sebenarnya tidak ini ya, tidak sombong lah mungkin bahasanya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi semakin hebat semakin bijaksana gitu. Itu ya dari proses baca. Oke, selesai. Kemudian pembinaan minat baca merupakan proses yang proses yang berkelanjutan untuk membantu individu agar minat bacanya tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, tujuan umum pembinaan minat baca adalah mengembangkan minat baca masyarakat dan beberapa tujuan khusus yang dalam pencapaiannya perlu kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitnya. Pada dasarnya, pembinaan minat baca mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai sumber kegiatan, pedoman pelaksanaan kegiatan, dan tolok ukur atau parameter keberhasilan upaya menumbuh kembangkan minat baca. Jadi ada 3 ya fungsinya, yaitu sebagai sumber kegiatan, pedoman, kemudian tolok ukur. Sumber kegiatan ya. Ya, mungkin dengan kita membaca itu ada ide-ide baru kan. Kalau kita baca-baca buku, oh ternyata ini kalau dikembangkan bisa jadi penghasilan misalnya kan. Nah, itu kan artinya nanti munculkan kegiatan. Jadi fungsi baca itu ada 3 tadi katanya. 1 memunculkan kegiatan, kedua nanti pedoman ya, ketiga katanya sebagai standar atau tolok ukur ya. Nanti kalau kita misalnya baca, kemudian ada ide, nah kan artinya ada aktivitas ya, ada kegiatan. Baru nanti kegiatan itu kita buat misalnya dalam bentuk bentuk langkah-langkah prosedur atau pedoman, akhirnya jadi pedoman kan. Kalau orang mau sukses, ininya apa caranya gitu kan. Baru terakhirnya tadi punya tolok ukur, punya standar, punya tolok ukur ya, punya nilai ya, punya value baik ke orangnya
ataupun tadi ya ke mungkin kalau di organisasi atau ke lembaganya ya punya punya kalau di sini tadi bahasanya punya punya pembinaan itu punya parameter atau punya tolok ukur ya, kegiatan tolok ukur keberhasilan ya. Artinya kan kalau sudah ada ide untuk dilakukan di masyarakat, ada kegiatan, kemudian juga dijadi contoh ya, jadi pedoman untuk orang lain. Nah, kita punya nilai di masyarakat ya, punya parameter. Oh, ternyata orang itu punya kemampuan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itu dari membaca itu ya. Maka sebenarnya tidak ada ini lain ya, kecuali harus ya tetap itu membaca tadi ya, harus bisa mengembangkan pengetahuan terus ya. Jadi belajar sampai akhir hayat gitu kan. Sebenarnya kalau dalam bahasa sekarang ya, ada hadis tuntutlah ilmu sampai akhir hayat misalkan, atau menuntut ilmu sampai dari buayan sampai liang lahat, atau misalnya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau zaman sekarang itu hadis itu harusnya dimaknanya ya harus dengan sekolah ya, S1, S2, S3. Nanti kalau selesai ilmu kearsipan ini lanjut lagi, sekolah lagi, kuliah lagi S2-nya. Nah, itu baru ngamalkan hadis itu ya. S2-nya selesai, S3-nya. Nah, itu baru hadis itu diamalkan ya. Jadi maknanya kan sudah berubah itu. Kalau kita meliterasi, tuntutlah ilmu sampai akhir hayat. Oh, kita Pak belajar terus ya. Tapi maknanya sekarang, nah kalau kita sudah meliterasi, membaca di dunia sekarang, artinya kan oh berarti harus kuliah terus nih, S1, S2, S3. Tidak ada alasan ini ya, alasan untuk oh Pak saya udah keluarga. Ya walaupun sudah keluarga, nah, salah satu suami istrinya ya, harus dituntaskan. Nanti kalau bisa kedua-duanya gitu kan. Sudah seperti itu ya, apalagi misalnya sudah bekerja. Lanjut lagi itu, karena nanti bisa karir, bisa wawasan, bisa menumbuhkan power juga seperti itu ya. Artinya nanti punya percaya diri kan. Kadang-kadang seperti itu ya. Walaupun pasti bertambah misalnya pengetahuan atau cara berpikirnya kan sudah berbeda misalnya, karena kita belajar terus kan. Nah, itu. Jadi itu ya, kalau misalnya sudah selesai nanti UT-nya ini sudah dapat ijazah di bawah 5 tahun. Nah, syukur-syukur begitu selesai lanjut lagi kan. Kalau tidak, jangan sampai lewat 5 tahun itu lanjut lagi. Nah, sudah 2 tahun lah ngumpulin biaya misalnya kan, lanjut lagi. Apalagi yang sudah kerja ya. Jadi jangan berhenti untuk belajar, untuk membaca. Kalau sekarang ya sekolah. Cari yang tidak ada yang kita bisa langsung dapatkan beasiswa ya, sendiri juga kalau bisa nabung ya, untuk karena itu perintah dari Allah, menuntut ilmu sampai akhir hayat kan, sampai akhir hayat. Apalagi agama ya, karena kan cuma 3 ya kita pengetahuan yang harus kita tuntut itu pengetahuan, agama dulu atau pengetahuan dulu, dua-duanya, sama satu lagi seni ya. Nah, tiga itu harus ada di kita ya, karena seni itu untuk refreshing, bukan hanya seni musik, seni olahraga, masuknya di situ kan, refreshing. Tiga-tiganya itu harus punya. Agama kan bahkan dalam istilah ada, dengan ilmu hidup akan jadi mudah, dengan agama jadi terarah ya, dengan seni akan jadi indah. Nah, itu tiga itu ya. Hidup kita tidak, kalau kita ilmuwan saja tidak ada dia seninya, ya tidak monoton hidupnya, itu kaku hidupnya, serius ya kan.
ada ya gitu. Agamanya tidak ada, apalagi kan. Bahkan kalau Nabi ya Allah ini menjelaskan, kalau kita belajarlah kepada yang mengarah kepada Tuhan gitu kan. Kalau kita tidak ke situ, ilmu kita tuh tidak ada ini ya. Makanya ke agama berarti kan. Nah, kalau kita ilmu tidak mengarahnya ke sana, maka tidak ada gunanya katanya kan. Bahkan harus dijauhi kalau orang yang dia ilmu itu menjauhkan kita dari agama misalnya kan gitu kan. Justru mendekatkan ke agama ya. Kalau kita tidak punya seni, tidak bisa romantis misalnya kan. Nah, gimana tuh kalau di keluarga juga tidak bisa romantis kan? Tidak. Jadi harus ada tiga-tiganya dipelajari juga kan. Kalau kita sekarang di literasi. Nah, literasi sebagai seorang suami, sebagai seorang istri kan. Ya, walaupun kita ini sulit ya. Nah, ini kita sudah belajar literasi itu perlu dipelajari kan. Bagaimana supaya rumah tangga yang bahagia gitu kan. Nah, itu juga perlu di literasi ya, dibaca, cari ininya ilmunya kan. Tanya dengan orang-orang yang bapak orang tua kita kan. Itu ya. Jadi ini pembinaan minat ya, minat. Kemudian ada motivasi ini. Motivasi merupakan daya yang dapat merangsang atau mendorong untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, motivasi yang diharapkan, motif dan motivasi berkaitan erat dengan penghayatan suatu kebutuhan perilaku tertentu untuk mencapai tujuan. Motif menghasilkan mobilitas energi atau semangat dan menguatkan perilaku seseorang. Ya, motif ya. Kalau tidak ada motifnya, kadang-kadang kalau kita ada kasus itu, begitu ya, polisi itu dia pasti nanya motifnya apa gitu, penyebabnya apa ya, ada tujuan di balik itu apa ya, itu motifnya. Kayak kita sekolah, kuliah gini kan, kita punya tujuan ya, punya motif. Apa ini untuk tadi misalnya biar karirnya bagus ya, itu kan motif ya. Atau minimal kayak Bapak tadi, Pak, saya ini kuliah ini hanya untuk mengamalkan hadis Nabi tadi kan, biar kita memang harus menuntut ilmu gitu kan. Berhasil tidak berhasil, yang penting saya di situ ya, ibadah untuk menuntut ilmu kan. Syukur-syukur misalnya kita di karirnya ya kembang, dan karirnya mudah-mudahan berkembang di tempat kerjanya ataupun di masyarakat ya. Yang jelas punya nilai lah di masyarakat gitu. Kalau kita selesai punya pendidikan, itu kan motif ya, yang kita memang tidak harus ini ya, tidak harus apalah bahasanya tuh, tidak mengingkari seperti itu ya. Kita juga ada tujuan. Makanya kalau ada tujuannya sudah jelas seperti itu, semangat kita kan. Kuliah juga saya pengen cepat selesai gitu, karena target-target yang saya pengen selesaikan itu bisa terlaksana kan. Atau misalnya dia di posisi kalau sudah bekerja, ini Pak syarat untuk jadi kepala harus S2 misalnya gitu kan, atau S1. Nah, itu minimal S1 misalnya, atau ingin mencalonkan menjadi di pilkada atau apa harus S1. Nah, berarti kan ini juga motif ya, artinya keinginan kita untuk berkembang lagi kan. Nah, hingga dengan seperti itu semangat kita untuk menjalani perkuliahan ini ya, karena kita memang ada tujuan. Tapi kalau kita tidak ada tujuan, ya ini kalau tanya, makanya Bapak kalau ada pertanyaan, ini kuliah di Ukarsipan untuk apa gitu kan? Untuk apa ya?
Gimana jawabnya kalau ada yang nanya seperti itu? Kuliah kearsipan untuk apa sih? Ada yang mau jawab enggak? Iya. Apa motifnya kuliah di kearsipan? Untuk lebih memahami bagaimana cara mengarsipkan di tempat kita berada, Pak. Ya, untuk bisa, artinya bisa setara lah dengan orang lain, sejajar lah gitu ya. Nah, sejajar dengan kawan-kawan juga gitu kan. Sejajar dengan orang lain. Kalau ada orang nanya, kamu kuliah kearsipan nantinya bagaimana? Jawabnya apa? Nantinya bagaimana? Mau jadi apa gitu kan? Kalau ada yang nanya seperti itu kan jawabnya. Iya, tapi nanti untuk apa lah kuliah-kuliah kan? Nah, jadi gimana jawabnya? Nah, jadi sebenarnya gini apa? Tujuan kita mahasiswa yang sukses, mahasiswa yang berhasil, mahasiswa yang itu yang cepat lulus, gitu ya. Jadi kalau ditanya orang, ada orang kuliah, terus dia sambil bisnis apa, bisnisnya sukses misalnya apa gitu kan, tapi kuliahnya terbengkalai, nah itu tidak sukses, tidak berhasil. Jadi makanya kalau ada orang nanya, ini untuk ngambil kuliah arsip nantinya bagaimana? Bagaimana nanti? Dibalik aja ya. Bagaimana nantinya bagaimana? Bagaimana nanti gitu. Yang penting saya selesai dulu kan gitu. Nah, gitu karena tujuannya kan gitu. Suksesnya orang mahasiswa kuliah itu selesai. Kalau kita kerjanya bagus sambil kerja kan kita kerjanya tapi kuliahnya tidak selesai, nah itu gagal. Jadi orang yang bagaimana caranya supaya selesai tepat waktu itu aja. Nanti baru sudah selesai. Nah, bagaimana nanti tadi kan sudah selesai baru kita bergerak nanti seperti apa gitu. Kalau kita mikirin kawan nanti, untuk apa juga kuliah ini? Nah, kita terpengaruh. Sudah kuliahnya terbawa ini misalnya kan apa? Oh iya juga lah untuk apa juga gitu. Nah, kita kalah mental kan sudah tidak selesai kan kuliahnya. Nah, itu jadi maksud kita punya itu tujuannya kalau kita udah selesai. Udah hampir jam 2 apa jam 3 nih? Jam 2 ya. Oh iya ya. Oh gitu, sebentar. Kok ini ya? Oh ya, jam 3. Ya. Itu yang bunyi di anu siapa? Iya. Ya karena waktunya jam 3 ya. Ini ketersediaan, kemudian akses, kemudian yang lain-lainnya mungkin bisa dilihat di modulnya. Artinya kita secara umum sudah membahas terkait dengan pembinaan, peran, dan standar ya. Tadi sudah Bapak sampaikan pembinaan ya bagaimana membuat SDM-nya ya. SDM-nya seperti apa, kemudian juga dalam kaitan ini literasi kan membaca ya, berarti SDM-nya supaya mengembangkan bacaannya, karena dengan membaca itu kan kita bisa jadi paham, kemudian pada akhirnya ya akan bisa memantaskan diri karena kita sudah memiliki pengetahuan itu ya di masyarakat. Kemudian peran ya, peran juga tadi kita sebagai pengguna, sebagai pelaksananya kan, kita sebagai, kalau di situ mungkin peran secara umumnya kita mewakili ya, menjadi, kalau kita misalnya mendapatkan satu kedudukan tertentu di masyarakat, jadi bupati atau jadi kepala desa atau jadi camat, disitulah peran kita ya, peran kita untuk menuju kebaikan untuk masyarakatnya gitu kan. Bahkan kalau dalam hal ini supaya meliterasi gitu ya, meliterasi membaca dan ke masyarakatnya agar lebih maju lagi. Kemudian ada
standar, mungkin ini simpulan secara ini saja ya. Standar berarti apapun yang kita lakukan harus ada standar. Standar itu sebenarnya kesepakatan ya, kesepakatan bersama. Kita di masyarakat sudah disepakati bersama. Oh ini misalnya bagaimana di rumah di daerah itu jam sekian harus tidak boleh ada yang berkeliaran, atau misalnya ada aturan-aturan. Nah itu sebenarnya standar-standar yang harus dipatuhi oleh masyarakat atau di kantor juga seperti itu. Baik ya, ini karena sudah habis waktunya, jadi berpikir itu saja untuk hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Minggu besok sambil ada tugas kita masuk ke modul 5 ya. Mungkin modul 5 dan 6 atau bagaimana nanti Bapak kombinasikan saja. Itu saja mungkin ya Pak, ini semuanya Bapak ya, untuk hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.